Different addressing a deer. Get used to it. That was awesome. All I see you put in your mouth. Please stop. Oh no. Do not fart me. Come on. I ain't done yet, I said. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Nah kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Daddy's Girl. Film ini menceritakan kisah tentang mutilasi, pembunuhan, dan pemerkosaan. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Sebuah rumah di tengah hutan terlihat sangat tidak terurus, dan di dalamnya ada seorang gadis cantik yang terlihat sangat murung setelah melalui hidupnya yang sangat menggenaskan. Ditambah lagi, setelah ibunya ditemukan bunuh diri, ia pun menggantikan posisi sang ibu. Ya, ia bercinta dan jadi istri si ayah. Love you, Daddy. Gadis ini bernama Zhu. Ia adalah seorang gadis cantik berusia 18 tahunan. Dari kecil, si Zhu telah melalui cobaan hidup yang sangat berat, seperti ibunya yang bunuh diri. Ditambah lagi, ia harus menjadi pemuas nafsu si ayah. Pria ini bernama John Stone. Ia adalah ayahnya si Zhu. Si John ini adalah seorang pensiunan tentara perang yang pernah ikut berperang di Irak. Dan sekarang ia berprofesi sebagai montir mobil alias buka usaha bengkel mobil. Di suatu malam, Zhu dan John pergi bersama. Mereka pergi ke sebuah klub malam untuk minum-minum. Nah, di sana John dan Zhu melihat seorang gadis sedang duduk sendirian. Lalu John menyuruh anaknya untuk mendekati gadis tersebut dengan cara menraktirnya minum. Lalu mengenalkan gadis tersebut pada si John. Sampai si John berhasil membawa gadis tersebut pulang ke rumahnya. Setelah itu, saat sampai di rumah, si Zhu merasa tak enak hati melihat John membawa gadis tadi ke ruangan khusus. Ya, si John memasukkan gadis tadi ke ruang penyiksaan, lalu mengikatnya. Sedangkan si Zhu pergi menjauh karena tak sanggup mendengar teriakan si gadis tadi. Di sisi lain, seorang gadis tomboy sedang berjalan di pesawangan. Ia pun menghentikan sebuah mobil yang lewat untuk minta tumpangan. Gadis ini bernama Jennifer. Ia adalah seorang wanita yang suka bepergian dan berpindah-pindah tempat, alias musafir. Nah, si Jennifer ini menompang pada mobil seorang pria yang bernama Wallace. Ia adalah seorang polisi atau deputi, yang juga pensiunan polisi yang pernah bertugas di Irak. Nah, si Jennifer pun akhirnya minta diturunkan di sebuah tempat dan pergi berjalan sendirian. Setelah itu, Zhu mendatangi wanita yang disiksa dan diperkosa si John tadi. Ia pun menawarkan sedikit bantuan pada wanita itu. Nah, si Zhu menawarkan dua pilihan, bunuh diri atau melanjutkan siksaan yang diberikan si John. Dan wanita tersebut akhirnya memilih bunuh diri dengan tali yang telah disediakan si Zhu. Si John yang baru pulang kaget melihat wanitanya berakhir bunuh diri. Ia pun langsung mendatangi dan memarahi si Zhu. Tapi setelah itu John menyuruh Zhu mengurus mayat wanita tersebut. Dan si Zhu disuruh memotong-motong alias memutilasi tubuh wanita itu dengan mesin chainsaw atau mesin pemotong kayu. Tapi si Zhu hanya sanggup memotong satu kaki. Dan selanjutnya dilakukan oleh si John. Selanjutnya, si deputi alias polisi pergi ke rumah seorang wanita untuk mengurus rumahnya yang kaca jendelanya dilempari oleh anak-anak. Tapi ketika si deputi sedang bicara dengan wanita itu, ban mobilnya dikempeskan oleh beberapa bocah sehingga ia harus berjalan mencari sebuah bengkel. Si deputi akhirnya berjalan ke bengkelnya si John. Ia pun bertemu dengan si Zhu. Dan si John akhirnya membantu si deputi dengan mentowing alias menderek mobilnya si deputi. Tapi setelah si deputi sampai di kantornya, ia sedikit penasaran dengan si John karena ia merasa pernah mengenal pria tersebut. Dan benar, ternyata si John adalah seorang tentara yang dipecat karena melakukan penyiksaan sewaktu bertugas di Irak. Selanjutnya, John dan Zhu kembali pergi minum-minum ke sebuah bar. Saat di bar tersebut, Zhu melihat si Jennifer. Ia pun sedikit tertarik pada Jennifer.
Tapi setelah itu ia kembali menemui Sijon yang telah berhasil menggait seorang wanita. Dan setelah itu mereka pun kembali pulang dengan membawa seorang gadis. Dan tentunya Shizu sebagai umpan agar gadis tersebut tak curiga. Saat mereka sampai di rumah, Sijon kembali memasukkan gadis tersebut ke ruang penyiksaannya. Nah, sedangkan Shizu, ia hanya melihat, tapi tetap merasa tak enak mendengar setiap teriakan gadis yang datang. Shizu pun mengintip wanita tersebut melalui sebuah lubang di pintu ruangan tersebut dan mulai menyaksikan Sijon memperkosa si gadis tadi lalu menyiksanya. Selanjutnya, si deputi makin penasaran dengan Sijon. Ia pun mulai mencari tahu info wanita yang bersama Sijon. Dan ketahuanlah kalau si Zu ini adalah anak tirinya Sijon yang ia kawini setelah ibunya Zu bunuh diri. Di sisi lain, Sijon kembali membangunkan gadis yang ia sekap. Ia pun mulai melepaskan ikatan tangannya, lalu mengikat leher gadis tersebut seperti anjing, dan mulai menyiksa gadis tersebut dengan sengatan listrik. Nah, saat Sijon sedang asik menyinsyum gadis tersebut, Shizu tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dengan sebuah pistol. Nah, Shizu yang tak tahan melihat gadis tersebut disiksa, ia pun menodongkan pistol tersebut pada Sijon. Tapi sayangnya Zu bukan membebaskan gadis tersebut. Ia kembali menawarkan opsi bunuh diri pada si gadis dengan menembak kepalanya sendiri dengan pistol yang dibawa Shizu. Setelah itu, Sijon akhirnya mulai memutilasi gadis tadi. Dan setelah itu, ia membuang potongan-potongan tubuh gadis tersebut. Tapi di sisi lain, Shizu mulai dihantui rasa bersalah. Ia pun mulai terbayang-bayang wajah si gadis tadi. Shizu pun mulai drop. Ditambah lagi, ia tak makan-makan. Tapi anehnya Sijon tetap memperhatikan Shizu dengan membuatkannya makanan. Dan setelah itu, Sijon membawa Shizu pergi ke sebuah swalayan untuk berbelanja. Dan juga buat cuci mata. Tapi saat di swalayan tersebut, ia kembali melamun dan mulai terbayang masa-masa ketika ia dimanjakan oleh ibunya. Saat di swalayan, ternyata si deputi membuntuti Shizu. Diam-diam ia mencoba mendatangi Shizu dan membicarakan masa lalu Shizu, nama asli dan nama ibunya. Tapi Shizu pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan si deputi. Lalu tiba-tiba Sijon melihat mereka. Ia pun memandang sinis pada si deputi, lalu pergi membawa Shizu. Setelah itu, saat sampai di rumah, Sijon dan Zu pun bercinta. Tapi karena Shizu masih kurang sehat, ia pun tak melanjutkan adegan bercintanya. Lalu pergi meninggalkan Sijon yang masih menggantung untuk pergi mandi. Setelah selesai bercinta, Sijon dan Zu kembali pergi ke sebuah klub. Mereka pun tak sengaja bertemu dengan Jennifer yang sedang minum-minum di kursi pelanggan. Mereka pun akhirnya minum-minum bersama. Tapi Shizu memperingatkan Jennifer untuk segera pergi ketika Sijon mengambil minuman yang telah diberi obat tidur. Tapi Jennifer tak menggubris peringatan yang dikatakan Shizu. Sehingga Jennifer pun berhasil dibawa Sijon pulang ke rumahnya. Saat mereka di perjalanan, ternyata deputi mengikuti mereka. Dan diam-diam si deputi mulai berjalan ke arah rumah. Tapi di sisi lain, si Jennifer telah terikat dalam ruang penyiksaan. Dan saat si Jennifer pingsan, ia pun dibangunkan oleh Shizu dengan sebuah rokok. Ya, api rokoknya ditempelkan ke tangan Jennifer sehingga Jennifer pun sadarkan diri. Di tempat lain, si deputi masih mengendap-endap berjalan mendekati rumahnya Sijon. Tapi saat ia sampai di depan rumah, ia tak sengaja menginjak jebakan harimau yang dipasang Sijon. Ya, Sijon telah mengantisipasi sebelumnya. Dan si deputi mulai kesakitan dan berteriak sembari mencoba melepaskan jebakan tersebut. Si Jennifer mulai disiksa Sijon dengan sengatan listriknya. Nah, si Jennifer hanya bisa teriak sembari mengumpat pada Sijon. Tapi di sisi lain, Shizu ternyata mendengar teriakan si deputi. Ia pun mendatangi dan mencoba melepaskan jebakan dari kakinya si deputi. Tapi Sijon pergi mencari Shizu dan ia pun melihat Shizu sedang membantu si deputi. Tapi di sisi lain, Jennifer ternyata bukan gadis kaleng-kaleng. Ia pun langsung meraih antingnya ketika Sijon keluar mencari Shizu dan mulai mencoba melepaskan ikatan tangannya dengan anting tersebut. Dan ternyata ia pun berhasil.
Nah, sedangkan si Deputi mulai dipukuli si John dan ia dibawa masuk ke ruang penyiksaan. Saat di ruang penyiksaan, si John dan Zhu terkejut melihat si Jennifer udah menghilang. Nah, si John memarahi dan menampar si Zhu karena memilih gadis yang salah. Dan setelah itu, ia pun langsung mengambil senapan lalu pergi mencari si Jennifer. Tapi ternyata si Jennifer sembunyi di balik pohon. Ia pun langsung menusuk kaki si John dengan pisau yang ia ambil dari ruang penyiksaan, lalu pergi berlari meninggalkan si John. Setelah itu, si John kembali ke rumahnya. Ia pun memanggil si Zhu untuk mengobati kakinya. Tapi ternyata si Jennifer udah ada di dalam rumah tersebut dengan memegang sebuah mesin chainsaw alias mesin pemotong kayu. Mereka pun akhirnya saling menebaskan senjata masing-masing. Si John menebaskan pisau dan Jennifer mengayunkan mesin chainsaw-nya. Si Zhu akhirnya mendatangi mereka dengan sebuah pistol. Ia pun menyuruh si John berhenti dengan menodongkan pistol yang ia pegang. Mungkin karena si Zhu udah muak dengan si John, ia pun akhirnya menembak si John berkali-kali tepat di dadanya. Lalu mengambil pisau yang dipegang si John dan langsung menggorok leher si John untuk dendam ibunya yang mati bunuh diri karena si John. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Daddy's Girl. Gimana? Gokil nggak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.